Bayangkan sebuah tempat yang tidak pernah kamu temukan di peta manapun. Sebuah hutan lebat yang tidak pernah terdengar namanya di televisi, tidak tertulis di buku geografi, dan bahkan tidak dikenal oleh warga lokal. Tapi entah kenapa, ada desas-desus tentangnya. Tentang orang-orang yang pergi ke sana, dan tidak pernah kembali. Nama hutannya adalah Hutan Wonosura. Letaknya tersembunyi di antara pegunungan berkabut di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Konon, tak ada jalan resmi menuju ke sana. Hanya jalur setapak yang samar, kadang muncul, kadang hilang begitu saja. Kisah ini bermula dari seorang pendaki bernama Dimas Ardianto. Seorang penulis yang haus akan cerita-cerita aneh dan tidak masuk akal. Ia dikenal suka menyusuri tempat-tempat yang dibilang angker atau terlarang. Tapi kali ini, dia tidak sedang mencari sensasi. Ia sedang mencari adiknya. Adiknya, Dani, hilang dalam sebuah ekspedisi bersama teman-temannya, 5 orang mahasiswa pecinta alam dari Yogyakarta. Mereka berniat mengeksplorasi wilayah pegunungan yang katanya belum pernah dipetakan. Dalam foto terakhir yang dikirim Dani ke grup keluarga, ada pemandangan pohon-pohon tinggi menjulang, berkabut tebal, dan sinar matahari yang terlihat seperti terperangkap. Tak ada yang menyadari. Itu adalah foto terakhir Dani. Pencarian resmi sempat dilakukan oleh tim SAR selama 7 hari. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada sisa perkemahan, tidak ada alat yang tertinggal. Seakan-akan kelima mahasiswa itu menguap begitu saja. Dimas tidak bisa tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ia mewawancarai penduduk lokal, para dukun, dan bahkan mantan anggota SAR. Dari situ ia mendengar satu nama yang terus muncul, Wonosura. Tapi setiap kali nama itu disebut, wajah orang-orang langsung berubah pucat. Ada satu cerita yang membuat Dimas bulat untuk pergi ke sana. Cerita dari seorang warga tua bernama Mbah Sadi. Konon, Mbah Sadi pernah melihat hutan itu, menelan seseorang, secara harfiah. Saya lihat sendiri, anak muda, orang itu jalan ke dalam hutan dan pepohonannya seperti hidup. Mereka menutup jalan di belakangnya. Tak ada suara, tak ada jeritan, cuma kabut dan hening. Dengan membawa catatan Dani, peta kabur dari jurnal lama, dan sebuah kompas tua warisan ayahnya, Dimas masuk ke hutan Wonosura seorang diri. Semakin dalam ia masuk, hutan mulai terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan tidak ada angin. Tapi pohon-pohon di sekelilingnya seperti bergerak perlahan. Bukan seperti ditiup angin, tapi seperti mengamatinya. Di hari ketiga, Dimas mulai mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Tenda yang ia pasang berpindah posisi saat ia bangun tidur. Kompas berputar-putar tanpa arah. Bahkan, ia mulai melihat siluet manusia di kejauhan. Namun saat dikejar, mereka menghilang begitu saja. Tapi yang paling aneh adalah saat Dimas menemukan sebuah pondok kayu tua. Di dalamnya, ia menemukan ransel milik Dani. Lengkap dengan buku catatan yang halaman terakhirnya bertuliskan, "Kami menemukan desa tua, tapi mereka tidak hidup, mereka hanya berdiri." Halaman itu robek di tengah, dan tinta di sekitarnya terlihat seperti terseret jari. Dimas tidak menyerah. Ia terus mencari, menembus hutan yang makin terasa seperti labirin hidup. Sampai akhirnya, ia melihat apa yang tidak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sebuah area terbuka, dikelilingi pohon-pohon raksasa. Di tengahnya, ada lingkaran tanah kosong. Dan di sana, berdiri 5 sosok manusia. Tidak bergerak, tidak berbicara. Diam membatu. Tubuh mereka kaku. Kulitnya pucat seperti lilin. Matanya terbuka, tapi tidak memandang apapun. Dan satu dari mereka adalah Dani. Dimas mendekat, mencoba menyentuh sang adik. Tapi kulit Dani terasa seperti kayu kering. Lalu ia sadar mereka semua bukan hanya diam. Mereka seperti menyatu dengan tanah. Akar-akar kecil keluar dari kaki mereka dan menjalar ke tanah. Perlahan, tubuh mereka dihisap oleh bumi. Saat itu, Dimas mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Suara itu berkata,
Kamu datang mencarinya, maka kamu akan tinggal di sini bersamanya. Dimas panik. Ia berlari, berteriak. Tapi suara itu terus mengikutinya. Ia kembali ke jalur awal. Tapi jalurnya sudah tidak ada. Tidak ada lagi pondok. Tidak ada lagi tenda. Semua menghilang. Lalu tiba-tiba saja, ia terbangun. Di rumahnya sendiri. Dengan pakaian kotor dan luka di lengan. Ibunya menangis melihatnya. Polisi bilang ia ditemukan di pinggir jalan, tak jauh dari perbatasan kota. Katanya, ada petani yang menemukannya tidur di ladang seperti orang amnesia. Tapi anehnya, tidak ada ransel. Tidak ada buku catatan. Tidak ada jejak sama sekali tentang hutan yang dimaksud Dimas. Bahkan nama, Wonosura, tak ditemukan di peta manapun, di dokumen manapun. Dan yang lebih aneh, saat ibunya memperlihatkan foto-foto keluarga untuk memulihkan ingatannya, Dimas tidak bisa menemukan foto Dani sama sekali. Bukan hanya itu. Semua orang tidak mengingat bahwa Dani pernah ada. Termasuk ibunya sendiri. Dimas kini tinggal sendiri. Ia menyewa kamar kecil dan bekerja serabutan. Tapi setiap malam, ia menggambar peta dari ingatannya. Peta menuju Wonosura. Karena ia tahu satu hal. Hutan itu nyata. Dan suatu saat, dia akan kembali. Tapi kali ini, bukan untuk menyelamatkan. Melainkan, untuk tinggal di sana. Bersama mereka yang telah menjadi bagian dari tanah. Setelah berminggu-minggu mencoba membuktikan keberadaan Dani, Dimas mulai kehilangan pegangan. Ia mengunjungi kantor catatan sipil, meminta akta kelahiran Dani. Tidak ada. Ia mendatangi universitas tempat Dani kuliah. Tidak ada data mahasiswa bernama Dani Ardianto. Bahkan guru SMA mereka pun mengernyit ketika Dimas menyebut nama itu. Kamu anak tunggal, Dim. Begitu kata mereka. Rasanya seperti kenyataan sedang dilipat, ditulis ulang. Tapi Dimas masih punya satu pegangan, mimpinya. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di bawah langit yang tak pernah ada matahari. Langit kelabu, penuh awan dan suara-suara bisikan dari balik pepohonan. Dalam mimpi itu, Dimas selalu menemukan dirinya berdiri di depan lingkaran pohon raksasa, dan Dani menatapnya dari tengah-tengah. Namun dalam setiap mimpi, Dani terlihat semakin asing. Matanya lebih kosong, kulitnya lebih pucat, dan akarnya lebih menjalar. Seakan-akan, Dimas sudah terlambat. Sampai suatu malam, Dimas terbangun dengan satu luka segar di lengannya. Bentuknya seperti guratan akar pohon. Aneh, tapi bukan itu yang membuatnya ketakutan. Di sisi tempat tidurnya, ada selembar foto. Foto tua, lusuh, menampilkan 5 orang berdiri di depan hutan berkabut. Dan di antara mereka, jelas terlihat, adalah Dimas. Bukan Dani. Dimas berdiri di tengah, tersenyum. Tapi ia tak mengingat kapan pernah foto itu diambil. Di belakang foto, ada tulisan tangan halus dengan tinta yang hampir luntur. Kelima dari mereka telah dipanggil. Yang keenam akan datang, ketika ia benar-benar mengingat. Sejak hari itu, waktu Dimas mulai berantakan. Ia tidur di siang hari, terjaga di malam hari. Kadang ia menemukan dirinya sudah berada di luar rumah tanpa sadar bagaimana ia sampai ke sana. Kadang ia merasa pohon-pohon di sekitar kota mengikuti arah pandangnya. Bahkan pepohonan kecil di taman kota terlihat tumbuh lebih cepat setiap kali ia melewatinya. Ia mulai mencoret dinding kamar dengan sketsa-sketsa dari mimpi. Gambar pohon raksasa, akar-akar melilit tubuh manusia, lingkaran ritual, wajah-wajah tanpa mata. Dan kemudian, sebuah ingatan lama muncul. Wajah seseorang. Tapi bukan Dani. Seseorang yang sudah lama ia kubur dalam memorinya. Dirinya sendiri. Dulu, saat masih kuliah, Dimas dan 4 orang temannya memang pernah melakukan ekspedisi ke hutan yang belum terjamah. Mereka menyebutnya Wonosura, nama yang mereka temukan dalam naskah kuno peninggalan Belanda. Tapi dalam ekspedisi itu, hanya 1 orang yang kembali, Dimas. Dan selama ini, Dani hanyalah proyeksi. Sebuah memori pengganti yang ditanamkan oleh hutan,
agar ia merasa memiliki alasan untuk kembali. Plot twist terkuatnya adalah ini. Dani tidak pernah ada. Nama itu, wajah itu, semua hanyalah ilusi. Buatan dari sesuatu yang tinggal di dalam hutan, entitas yang disebut dalam naskah Belanda sebagai penjaga lelaku. Entitas itu menanamkan mimpi, mengganti memori, menciptakan kenangan baru agar siapapun yang berhasil lolos, suatu saat akan kembali. Karena entitas itu tahu, rasa kehilangan adalah kail paling tajam. Kini Dimas tahu kebenarannya. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak bisa melawan panggilan itu. Ia sudah terlalu dekat, terlalu terikat. Satu malam sebelum menghilang lagi, Dimas meninggalkan satu catatan. Kalau suatu hari kalian mendengar bisikan dari hutan, abaikan. Jangan cari saya. Jangan cari siapapun. Karena begitu kamu masuk, kamu tidak akan pernah benar-benar keluar. Kamu hanya akan menjadi bagian darinya. Dan sejak itu, Dimas pun menghilang. Tidak ada laporan. Tidak ada pencarian. Karena tidak ada yang benar-benar mengenal Dimas. Tidak ada yang tahu dia tinggal di sana. Tidak ada yang ingat. Kecuali kamu, yang baru saja mendengarkan kisah ini. Apakah kamu yakin kamu tidak pernah mendengar nama Wonosura sebelumnya? Karena kadang, hutan itu tidak kamu temui di dunia luar. Kadang dia datang menghampiri. Lewat mimpi. Lewat cerita. Lewat bisikan. Dan kalau malam ini kamu mendengar suara dari luar jendela, jangan dibuka. Bisa jadi, dia sudah menemukanmu. Dan kalau malam ini kamu mendengar suara dari luar jendela, jangan dibuka. Bisa jadi, dia sudah menemukanmu. Karena begitulah cara hutan itu bekerja. Ia tidak butuh jalan setapak untuk mendekatimu. Ia tidak butuh peta. Ia hanya butuh satu hal, ingatanmu. Satu potongan rasa penasaran. Satu bisikan yang kamu dengar saat sendirian. Atau satu malam, saat kamu bermimpi berjalan di tengah kabut dan suara langkah kakimu terdengar terlalu keras. Itulah pintunya. Dan kamu yang mendengarkan kisah ini sekarang, mungkin sudah membukanya sedikit. Jadi, jika kamu terbangun suatu pagi dan menemukan jejak lumpur di lantai rumahmu, atau jika kamu melihat pohon kecil di halaman rumah yang tiba-tiba tumbuh lebih tinggi dari semalam, atau jika kamu melihat seseorang dalam mimpimu, seseorang yang wajahnya samar, tapi terasa begitu dekat, jangan tanyakan siapa dia. Karena bisa saja, itu kamu. Dirimu yang lain. Yang pernah masuk ke Wonosura, dan belum pernah kembali. Dan kini, hutan itu hanya mengingatkanmu. Mengingatkan bahwa waktu untuk kembali sudah dekat. Kadang, kita terlalu yakin bahwa dunia ini sudah sepenuhnya dipetakan. Bahwa tidak ada lagi tempat yang belum terjamah, belum ditemukan. Tapi bagaimana kalau sebenarnya ada tempat-tempat yang memang tidak ingin ditemukan? Tempat yang bersembunyi bukan karena letaknya, tapi karena ia memilih untuk dilupakan. Seperti hutan Wonosura. Bukan hanya menelan manusia, tapi juga kenangan tentang mereka. Mereka yang pernah masuk ke sana, mungkin sudah tidak kita ingat. Karena itu memang bagian dari cara kerja hutan tersebut. Ia mencabut akar kita dari dunia ini, perlahan-lahan, sampai satu-satunya yang tersisa hanyalah suara samar di balik kabut. Dan bila kamu merasa asing dengan nama-nama seperti Dimas atau Dani, mungkin bukan karena kamu belum pernah mendengarnya, tapi karena kamu sudah melupakannya. Seperti yang diinginkan hutan itu sejak awal. Dan jika malam ini kamu bermimpi tentang berjalan di jalur setapak yang berkabut, kalau kamu mendengar bisikan yang memanggil namamu dari antara pohon-pohon, ingat baik-baik. Jangan menoleh, jangan menjawab, dan jangan teruskan langkahmu. Karena sekali kamu menoleh ke arah suara itu, kamu sudah bukan bagian dari dunia ini lagi.